Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya, teman-teman pendidikan Sosiologi Fakultas Guru dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Kali ini bersama saya di sini panel Juni Harian sebagai moderator dan pembawa atau pemandu dalam jalannya podcast kali ini, yang dimana kali ini kami menyajikan podcast kebangsaan dengan tema urgensi mahasiswa sebagai agen of tolerance di lingkungan kampus. Dan kali ini juga kami sudah bersama dengan dua pemateri yang luar biasa di sebelah kiri saya. Yang pertama ada Kak Martoni Ira Malik. Selamat pagi Kak Toni. Ketua BEM FKIP tahun 2022. Yang sekaligus juga sebagai salah satu dari mahasiswa pendidikan sosiologi. Kemudian satu lagi ada Kak Helena. Selamat pagi Kak Helena. Bagaimana kabar dari pemateri? Sehat? Sehat. Baik. Tanpa berlama-lama teman-teman semua, sekarang kita akan langsung berbincang-bincang atau berdialog dengan kedua pemateri kita kali ini. Sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal dulu terkait dengan apa yang ada dalam materi kali ini, dalam tema kali ini, yaitu tentang toleransi. Menurut dari masing-masing kira-kira sebagai seseorang atau sebagai mahasiswa yang memandang bagaimana sebenarnya toleransi itu secara umum. Dari Kak Tony dulu. Oke, bagi saya pribadi, pertama-tama puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagi saya pribadi, toleransi itu bukan hanya sekedar ucapan kata. Dia harus dipraktikkan dalam bentuk realitas nyata. Karena kalau tidak seperti itu, nilai-nilai toleransi tidak akan tersalurkan dengan baik. Baik ke ranah masyarakat, baik ke ranah mahasiswa, maupun secara individu. Jadi toleransi itu bukan hanya yang dimuat di dalam Pancasila atau Undang-Undang Dasar atau bagaimana tentang hak asasi manusia dan sebagainya, untuk saling menjaga satu sama lain. Jadi toleransi itu bukan hanya sekedar itu. Di pandangan saya pribadi, toleransi adalah bagaimana manusia itu saling menghargai harkat dan martabatnya, bukan melihat religi, kultur, kemudian dari mana rasnya. Itu bukan hanya sebatas pandangan-pandangan atau perspektif spekulatif belaka. Itu kira-kira dari saya pribadi. Baik, terima kasih banyak. Berarti lebih memandang bahwasanya memang toleransi itu adalah sesuatu bukan hanya ketika ucapkan toleransi tapi tidak dipraktikkan gitu. Jadi memang harus dengan bagaimana peragaannya. Kalau dari Kak Helena sendiri nih, bagaimana Kak? Toleransi secara umum dulu dari Kakak Helena ini. Kalau saya sih toleransi itu dimana kita saling menghargai dengan adanya perbedaan. Misalnya gini, kalau saya kan beragama Katolik. Nah, saya diberikan kebebasan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan saya dengan walaupun bagi yang beragama lain itu sangat menyimpang, sedangkan di dalam ajaran agama saya itu benar. Jadi mereka tuh sangat memakluminya sehingga tidak terjadi masalah apapun yang dapat dapat merusak kebersamaan kayak gitu tuh. Ya lebih tepatnya tuh toleransi tuh saling menghargai satu sama lain sih kalau menurut saya. Singkatnya memang toleransi adalah sebagai hal satu sama lain kita saling menghargai. Dan kemudian setelah tadi saya menekankan secara umum, dan sekarang kita sebagai mahasiswa yang kehidupannya bisa dikatakan banyak berinteraksi dan banyak melakukan kontraksi dengan lingkungan kampus, dari pendidik kemudian dari teman-teman sama mahasiswa. Bagaimana kira-kira dari masing-masing kakak-kakak ini, dari Kak Tony dulu, melihat bagaimana penerapan toleransi yang ada di kampus yang dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen dan lain sebagainya? Oke, bagi saya selaku mahasiswa dan memberikan pandangan atau perspektif belaka ya, pandangan kita tentu tentang toleransi harusnya jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak mengenyam pendidikan. Akan tetapi karena realiti kita di lapangan membuktikan bahwa banyak sekali orang-orang yang belum mampu menerapkan aspek-aspek toleransi. Ya, mungkin ada beberapa individu atau kelompok yang belum mampu menerapkan nilai-nilai toleransi itu sendiri. Karena
mungkin karena latar belakang yang berbeda dan religi yang berbeda, sehingga konsep-konsep toleransi yang perlu diterapkan di ranah mahasiswa itu belum mampu tersalurkan secara holistik atau secara menyeluruh. Artinya tidak pernah ada ya yang mampu memberikan kontemplasi atau perenungan terhadap nilai-nilai yang ada di dalam unsur toleransi itu sendiri. Meskipun di Universitas Mataram syukur-syukur sudah ada pengawal ideologi bangsa ya, pengawal ideologi bangsa, dan itu dicampur semua agama maupun semua elemen. Jadi tidak hanya agama Islam, tidak hanya agama Hindu dan sebagainya, tapi semuanya bisa melebur. Itu bagi saya pribadi, dan bagi saya juga keberagaman atau perbedaan itu sunatullah di dalam agama saya. Dan memang sunatullah itu yang memberikan harmoni. Kalau tidak ada hal yang sifatnya berbeda atau diferensiasi, itu tidak akan pernah memberikan rasa harmoni antar sesama. Jadi indahnya perbedaan itu di sana. Bisa kita saling kenal antara agama yang lain dengan agama yang lain, sehingga tidak ada aspek yang akan membedakan kita. Keberterimaan kita tanpa syarat. Kemudian sering saya pribadi melihat fenomena dari teman-teman mahasiswa yang ketika dia membawa sebuah candaan yang seperti konteks mengatasnamakan agama. Seperti contohnya misal seperti candaan yang mengarah pada intimidasi keagamaan gitu. Maksudnya kan sekarang kalau kita berbicara skala mayoritas, tentunya di sini di kampus ini kan mayoritas Islam. Lalu dengan bagaimana teman-teman kita yang non Islam, non Muslim itu sering kali mendapatkan candaan dari teman-teman yang beberapa oknum ya, kita bisa katakan, maksudnya untuk sering saya temukan untuk ayo asyhadu gitu. Nah, bagaimana pandangan dari Kak Tony sendiri melihat fenomena yang seperti itu? Oke, bagi saya pribadi tergantung orangnya ya. Karena kita tidak akan melihat sesuatu itu dari satu aspek. Saya sering memberikan contoh ketika orang main bola nih. Ketika orang main bola dan pecah kepala masjid misalkan. Orang-orang masjid, orang-orang yang beragama atau yang memiliki pendidikan agama Islam, dia akan mengatakan kurang ajar kepada anak itu. Tapi kalau orang-orang fisika, dia tidak akan melihat apa yang dilakukan, tapi yang dia ukur adalah kecepatan dari gerak bola, kemudian bagaimana bola itu memecahkan, kan gitu. Kemudian kalau pandangan orang-orang olahraga, pasti dia akan mengatakan hebat. Kenapa demikian? Karena bola plastik mampu memecahkan kaca, kan gitu. Jadi cara pandang kita yang perlu diubah, bukan tindakan kita, sehingga tidak ada nilai-nilai negatif yang membuat subjektivitas terhadap orang itu sendiri. Jadi bagi saya candaan itu, Gus Dur juga pernah bercanda dengan orang-orang, dan kita tidak meragukan kekiaiannya Gus Dur, sehingga seharusnya adanya agama itu bukan hanya untuk mentoleransikan, tapi menunjukkan kondisi yang ada. Nah itu sih bagi saya pribadi. Tapi kembali lagi ke keyakinan masing-masing, tempat bercandanya di mana gitu. Kalau di tempat umum kan tidak layak sih kita membercandakan hal itu. Tapi kalau memang teman yang sudah akrab, pribadinya mungkin ya yang bercanda, itu saya rasa kalau dia menerima, kita menerima, sah-sah saja. Tapi kalau tidak ya bermasalah jadinya gitu. Itu aja sih. Kemudian Kak Helena di sini sebagai kelompok agama minoritas ya, apakah pernah di satu keadaan atau satu momen Kak Helena merasa ada seperti merasa risih atau mungkin merasa seperti terdiskriminasi atau mungkin merasa bahwasanya saya di sini seperti tidak dihargai, itu pernah tidak? Tidak sih. Tidak. Di Tuhan tidak, karena teman-teman saya juga orangnya welcome semua sih. Jadi walaupun mereka sering gurau kayak gitu tadi asyhadu, dan saya kayak ya udah itu bercanda, tidak ada kayak istilah kamu tuh sudah sah gitu, nggak ada. Jadi walaupun mereka seperti itu, dia juga nanya kamu tuh kayak gimana sih agamanya gitu. Jadi kita saling berbagi gitu. Jadi kalau tidak ada toleransi, kalau tidak ada kayak gitu tuh, kita jadi tidak tahu bagaimana agama saya kayak gimana, agamanya mereka kayak seperti apa. Baik.
Berarti bisa dikatakan di lingkungan kampus Unram ini termasuk Ya. sudah sangat nyaman ya Nyaman untuk sih. teman-teman dari minoritas. Kita tidak hanya berbicara skala agama, mungkin yang dari luar. Maksudnya kita sama-sama menghargai gitu di sini. Ada beberapa, Ada beberapa. ada beberapa sih yang nanya kenapa sih kamu milih agama itu. Ya itu pilihan saya kan kenapa. Ya, Cuman itu. saya tidak terlalu anus juga. Kalau misalnya saya pindah juga tidak masalah, saya tidak terlalu mempermasalahkan. Mungkin itu lebih ke lingkup privasi ya. Tadi sebenarnya itu tidak perlu ditanyakan oleh orang-orang tertentu, tapi ya itu seperti yang dikatakan Kak Tony tadi, kembali ke perspektif kita itu. Ya. Baik, kemudian kita berbicara masalah lingkungan kampus dan mahasiswa. Sekarang saya ingin lebih luas lagi memandang bahwasanya bagaimana kita sebagai mahasiswa melihat bagaimana banyaknya kasus-kasus penistaan agama yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, baik di lingkungan kampus, lingkungan pemerintahan, lingkungan masyarakat secara umum. Pandangan sebagai seorang mahasiswa, terutama Kak Tony sebagai ketua BEM yang juga sebagai aktivis yang membela hak kepentingan masyarakat kecil, bukan hanya sekedar yang ada di lingkungan kampus. Melihat fenomena seperti itu bagaimana kira-kira Kak Tony? Oke, karena yang disampaikan oleh pembawa acara kita mereka, yaitu mereka bukan saya. Iya. Itu sederhananya. Dan itu bukan, dan lingkungan mereka, kembali ke lingkungan mereka. Secara diksi yang disampaikan itu lingkungan mereka. Di lingkungan saya itu tidak pernah terjadi penistaan seperti itu. Dan syukurnya selama ini di lingkungan saya pribadi, di kampung, kemudian di lingkungan kampus, kemudian di fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, saya rasa penistaan agama itu cenderung terjadi ya, bukan karena sentimental agama, tapi karena euforia yang terkadang terlalu berlebihan untuk menyampaikan pendapat, sehingga hal-hal kecil yang kita anggap penistaan agama itu dibesar-besarkan. Sebenarnya kalau ditilik kembali dari konsep agama, kita tidak bisa menggubris apapun dari konsep agama karena sudah final. Agama itu sudah final. Jadi buat apa kita akan terlalu mempermasalahkan, terlalu memperdebatkan siapa Tuhanmu, apa kitabmu dan sebagainya, itu tidak perlu kita gubris sebenarnya. Sehingga penistaan agama itu tidak akan terjadi kalau cara pandang, kemudian bagaimana dia merekonstruksi pikiran mereka tentang agama-agama yang lain. Nah, kasus penistaan agama itu bukan agamanya yang harus diubah, tapi cara pandang maupun pikiran. Itu yang perlu diperluas sehingga kita tidak ketinggalan konsep dari luar, update konsep kita dari orang-orang barat, bagaimana cara mereka saling menghargai, sehingga itu yang perlu diterapkan. Itu kira-kira refleksi dari sini. Baik, kalau dari Kak Helena sendiri, sama seperti tadi pertanyaan saya itu melihat fenomena ya. Maksudnya ketika tahu ada fenomena seperti itu, mungkin dari respon secara personal ya untuk menanggapi kalau ada melihat fenomena seperti itu bagaimana kira-kira? Saya selagi itu tidak merugikan saya tidak mengambil prinsip tidak mengambil yaitu masalah. Ya udah, itu menurut pandangannya mereka kan. Jadi, kalau mereka menganggapnya jelek, tapi saya sebagai yang bapak malu saya tidak merasa jadi ya saya sudah, itu urusannya mereka yang punya masalah gitu, mereka yang menganggap kayak gimana. Mungkin dalam konsep secara umumnya mereka yang berbuat, mereka yang menanggung tanggung jawab ya. Iya. Kembali ke konsekuensi ya berarti. Cari masalah ya. kan. Berarti kita lebih ya kalau tidak ada hubungannya sama kita kenapa dipikirin gitu. Iya. Ya, kita tidak mengurus hidup orang gitu kan. Baik, kemudian ketika hal itu mungkin kalau melihat dari bagaimana kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini, memang kasus penistaan agama itu bisa dibilang melandai, belum tidak ada lagi hal-hal seperti itu. Tapi ingin saya tanyakan, apakah melihat kondisi bangsa ini, Indonesia secara umum, apakah Indonesia ini sudah termasuk sebagai negara yang toleran apa belum? Kalau menurut Kak Tony sendiri? Oke, dari saya pribadi ya, karena kalau kita berbicara data, saya nggak bawa data ke sini. Ini pandangan saya melihat kondisi Indonesia terkini. Dari ujung timur sampai dengan ujung barat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita melihat
penerapan dari founding fathers kita, dari historical bangsa kita sendiri, itu tidak pernah sekalipun para pahlawan menggubris masalah toleransi, masalah agamamu apa, kenapa kamu berjuang, itu tidak ada pertanyaan seperti itu. Dan memang murni ikhlas. Karena saya sering katakan seperti ini, bahwa toleransi yang ada di Indonesia, yang unsur kebudayaannya sangat kompleks dan heterogenitasnya sangat banyak sekali, artinya secara pandangan saya pribadi, Indonesia sudah mampu menerapkan hal itu. Tapi bukan Indonesianya, tapi orang-orang yang ada di Indonesia itu sendiri. Kalau Indonesia itu kan hanya benda, hanya kata-kata, tapi orang-orangnya itu, misalkan ada moderator, kemudian ada Helena, kemudian ada saya, ini mampu tidak menerapkan konsep toleransi itu sendiri. Mulai dari hal-hal kecil, karena Indonesia itu berdiri dari personal-personal, dari individu-individu. Ini adalah bagian-bagian Indonesia, jadi miniatur Indonesia ada di situ. Kalau di NTB, ini adalah miniatur NTB, Unram. Nah, itu kira-kira yang harus kita pertegas. Tapi kalau dari saya pribadi, penerapan toleransi di Indonesia itu sangat tinggi. Melihat kondisi sekitar lingkungan saya dan kemudian dihubungkan dengan Indonesia, itu sudah di dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kemudian di Undang-Undang Dasar, kemudian di 5 Dasar Pancasila, itu sudah diamanatkan oleh founding fathers kita, sehingga yang perlu itu pengamalannya, bukan penghafalan konsepnya. Itu dari saya. Kalau dari Kak Helena sendiri, pertanyaannya sama, yaitu ya bagaimana kira-kira pandangan dari Kak Helena sendiri tentang toleransi Indonesia, yang dimana kita ketahui secara data yang saya ingat bahwasanya memang Indonesia 85% berisikan Muslim. Iya. Ya. Lalu bagaimana kira-kira dari Kak Helena sendiri? Mungkin secara keseluruhan memang sudah toleransinya sudah baik di Indonesia. Cuman ada beberapa yang saya temukan, terutama di NTB. Nah, jadi kita bicara dalam lingkup kecil, toleransi untuk menghargai satu sama lain itu sudah ada. Hanya saja toleransi untuk membangun sebuah tempat ibadah masih kurang. Karena apa ya? Mungkin di masyarakatnya itu masih belum menerima adanya perbedaan sebagian dulu. Tapi sekarang ya makin kesini mereka makin terbuka, mungkin sudah ada pendatang-pendatang baru, sehingga sudah bisa menerima toleransi tersebut. Kemudian kita kembali ke lingkup kecil lagi. Saya ingin lebih fokus ke Kak Helena untuk bertanya, kan di sini kita tahu mayoritas Muslim. Iya. Tentunya Lombok yang mendapat julukan sebagai Pulau Seribu Masjid. Bagaimana kira-kira dari perasaan dan pandangan Kak Helena sendiri ketika kesana dengar azan, kasih nanti ada dengar khotib baca khutbah, kemudian nanti yang melihat bagaimana fenomena sekitar lingkungan orang yang menggunakan jubah dengan pakaian-pakaian ala seorang Muslim gitu. Dari pandangan Kak Helena sendiri, bagaimana melihat dan juga mendengar akan beberapa hal-hal seperti itu? Saya sih tidak mempermasalahkannya, karena itu ajaran, itu agamanya mereka, ya. Jadi saya bisa menerimanya karena saya juga, rumah saya itu sangat dekat sekali dengan masjid. Malah kalau tidak ada suara itu, kan kita tidak tahu nih kapan waktu, sore pagi kayak gitu tuh. Nah, jadi dan kalau tidak ada suara masjid itu rasanya kayak sepi gitu. Jadi itu sangat membantu sekali bagi kita masyarakat kaum minoritas. Tidak ada masalah apa-apa sih menurut saya, kita bisa menerimanya. Berarti secara keseluruhan bagaimana Kak Helena hidup selama ini di sini, tinggal di Lombok gitu ya? Aman-aman aja. Semuanya berjalan nyaman, normal, tidak ada yang merasa dirugikan ya, teman-teman sekalian. Baik, mungkin cukup beberapa pertanyaan yang tadi saya ajukan sebagai bahan dialog kita kali ini kepada Kak Tony dan Kak Helena. Terima kasih banyak atas waktunya. Jadi teman-teman sekalian dapat ditarik sebuah kesimpulan, yaitu bagaimana kemudian toleransi menjadi sebuah kewajiban dan keharusan antara kita masing-masing.
yang dikatakan Kak Tony tadi, toleransi bukan berasal dari negara, bukan berasal dari bangsa Indonesia. Kita tidak berpatokan dengan negara ini, tapi itu kembali kepada kita sebagai bagian kecil dari negara tersebut, yaitu Indonesia. Dalam konteks kita berbicara kali ini, tanpa kita sebagai warga negara Indonesia yang mampu menerapkan toleransi itu, mengimplementasikan toleransi itu, maka akan sulit tercipta sebuah perdamaian dan kerukunan yang dimana Indonesia sebagai negara majemuk yang diisi oleh berbagai macam agama, suku, bangsa, dan lain sebagainya. Dan dari lingkup yang lebih kecil lagi, di Universitas Mataram dan di NTB, toleransi sudah menjadi hal yang sangat bisa kita rasakan sesuai dengan bagaimana pemaparan dari para pemateri kita, bahwasanya kita berhasil untuk menjadi agen of tolerance yang seperti dikatakan pada tema kali ini. Dan itu tentunya menjadi PR kita terhadap beberapa hal-hal kecil yang seandainya itu terjadi, dan kita memiliki tugas untuk mempertahankan toleransi itu agar terciptanya kerukunan yang lebih erat di antara kita untuk lebih bersaudara sesama. Baik, demikian mungkin terima kasih banyak atas waktunya dari Kak Tony dan juga Kak Helena. Terima kasih banyak atas materi yang sangat luar biasa yang telah disampaikan tadi. Baik, sebelum kita mengakhiri sesi kali ini, kita akan mendengarkan closing statement dari masing-masing materi. Yang pertama dari Kak Tony dulu, silakan Kak Tony. Oke, bagi saya pribadi, closing statement saya sering mengatakan bahwa di agama pribadi secara kesejarahan, seorang revolusioner sejati yang namanya Muhammad atau Nabi Muhammad yang kita kenal di agama Islam sudah menerapkan aspek toleransi terdahulu. 1400 tahun yang lalu ada piagam yang dicetuskan oleh beliau, itu piagam ini memberikan hak minoritas untuk hidup di tengah-tengah mayoritas. Artinya sebenarnya itu adalah beban moral orang-orang yang beragama Islam. Tidak hanya dia akan menerapkan tentang konsep yang ada di piagam Madinah, seharusnya itu yang harus di-breakdown dan diterapkan. Bukan mempermasalahkan apa agamamu. Pada masa itu kan agama Nasrani, Yahudi itu berdampingan di tanah Madinah. Sehingga hal itu yang perlu direfleksi, yang perlu diterapkan. Dan terakhir saya ingin mengatakan, mungkin mereka bukan saudara kita seiman, tapi mereka adalah saudara kita sekemanusiaan. Itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak, luar biasa sekali. Kemudian selanjutnya dari Helena, silakan disampaikan kata-kata kesimpulan dari apa yang disampaikan tadi. Baik, kesimpulannya, selagi kita tidak bermasalah dengan apa itu perbedaan, dan kita tuh memang harus hidup dalam berbagai macam suku, agama, ras. Karena jika kita tidak hidup di sini, kita tidak tahu bagaimana kehidupan mereka, kita tidak tahu bagaimana caranya mereka, budaya mereka seperti apa, kita tidak tahu. Jadi toleransi itu sangat dibutuhkan. Ya. Baik. Terima kasih banyak teman-teman sudah membersamai kami pada sesi dialog kali ini dalam podcast Kebangsaan HMPS Pendidikan Sosiologi. Sampai berjumpa lagi di tayangan-tayangan dan juga sesi podcast berikutnya. Sekian dari saya sebagai pembawa acara. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada kedua pemateri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.